Ya setelah saya tinggalkan ruangan kita mulai mudik. Pas tutup pintu. Nanti kalau ada apa-apanya dari kesini saya akan. Mari saya kode dari luar. Ada minum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi pada wabarakatuh. hari ini mata kuliah manajemen strategi kita membahas tentang konsep dasar manajemen strategi. Namun saya perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Dr. Mardia SPMSI. Alamat saya Jalan Batu Dinasa, Kompleks PDNK nomor 28. Jadi pada hari ini kita akan membahas bagaimana konsep dasar manajemen strategi. Untuk itu pada saat saya menjelaskan, saya mempresentasikan dulu saya punya materi tentang konsep dasar manajemen strategi. Setelah itu saya akan memberikan kesempatan kepada adik sekalian untuk memberikan pertanyaan. Setelah memberikan pertanyaan, saya akan membuatkan bagaimana kesimpulan dari mata kuliah kita ini dan pemberian tugas yang terakhir. Jadi kita mulai saja ya. Definisi strategi. Strategi menurut Lawrence R. Jones and William M. Bloom adalah strategi sebuah rencana yang disatukan luas dan terintegrasi yang menghubungkan perusahaan dengan tantangan lingkungan serta dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Jadi ada beberapa definisi dari strategi itu yang didefinisikan oleh beberapa ahli ya. Pertama strategi menurut Lawrence. Kemudian yang kedua, strategi yang didefinisikan oleh William Stanford itu mendefinisikan bahwa a strategy is for basic plan of action by which an organization intend to reach its goal. Artinya bahwa strategi adalah rencana dasar yang luas dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai tujuan. Itu definisi yang kedua dari para ahli tentang apa sebenarnya strategi. Kemudian kita masuk yang ketiga ya. Kita masuk yang ketiga. Itu menurut J. Salusu yang mengutip dari pemahaman Nicholas. Jadi J. Salusu ini dia mengambil literatur dari Nicholas bahwa strategi itu adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasaran melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menentukan. Jadi inti dari beberapa ahli yang mengatakan bahwa strategi sebenarnya bagaimana kita mencapai tujuan dan sasaran. Tapi harus ada kerjasama di dalamnya. Ada kerjasama antara atasan bawahan supaya bisa tercipta kerukunan, tercipta tujuan, tercipta sasaran akan dicapai. Kemudian yang dari ketiga pendapat itu dapat kita definisikan bahwa strategi adalah usaha untuk mencapai tujuan dengan melihat dan memadukan lingkungan eksternal dan internal sehingga menghasilkan rencana, keputusan dan tindakan. Jadi kalau kita melihat bahwa strategi itu kita harus melihat dulu bagaimana lingkungannya secara eksternal maupun internal. Kalau kita pakai strategi menggunakan analisis SWOT itu, jadi harus kita analisis SWOT kan S itu kan bagaimana kita punya kekuatan, strength-nya. Kalau P-nya itu kelemahannya, apa kelemahannya kita. Jadi itu kalau secara internal kita lihat dulu bagaimana kekuatan dan kelemahan kita. Kalau kita melihat secara eksternal, kita melihat bagaimana peluang dan ancaman terhadap perusahaan-perusahaan atau organisasi yang akan kita buat atau kita bina. Kemudian kita tahu bahwa ada rencana, ada keputusan dan tindakan. Jadi menyusun strategi, ada rencana, ada keputusan dan ada yang tindakan yang tepat untuk mencapai itu. Kalau manajemen strategi kan berbeda. Kita tahu apa sebenarnya strategi, ada suatu rencana. Ya, kalau manajemen strategi mempunyai pengertian. Itu menurut Lawrence, manajemen strategi merupakan arus keputusan dan tindakan yang mengarahkan pengembangan suatu strategi yang efektif atau strategis untuk mencapai sasaran perusahaan. Jadi mengarahkan pengembangan strategi yang kita buat pada saat itu. Rencana yang kita buat untuk dikembangkan. Manajemennya itu ada 4P kalau ekonomi ya. Manajemen itu ada 4P, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian
pengendalian, ya, pengendalian dan pengawasan itu ada 4P. Itu manajemen. Kemudian menurut Thomas Wheeler dan David Halber, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan atau kegiatan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, termasuk formulasi strategi, implementasi, dan evaluasi. Jadi kalau kita manajemen strategi itu selalu kita berpatokan pada bagaimana jangka panjang perusahaan kita dengan membuat strategi, kita manajemen strategi itu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan kita capai dalam jangka panjang. Jangan cuma membuat strategi atau manajemen strategi itu dalam jangka pendek. Harus kita berpikir bagaimana ke depannya nanti pada tahun 2045 misalnya. Jadi kita buat rencana strategi yang betul-betul ke depannya di mana kita punya perusahaan atau organisasi, ya. Kemudian menurut Sarwono, ini jadi kalau kita mengambil referensi, jadi pada saat adik-adik membuat PowerPoint ini harus ada dari mana sumbernya, tahun berapa. Dan harus dimasukkan supaya ada sumber. Kalau tidak ada sumber itu namanya bisa saja awas, bisa saja dibuat sendiri. Tapi kalau ada sumber itu sudah terbukti, ya, bahwa memang menurut Sarwono definisi manajemen strategi diartikan usaha manajerial mengembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi yang ditentukan. Itu menurut Sarwono. Jadi inti yang bisa kita ambil di sini dari beberapa ahli yang mengatakan bahwa manajemen strategi itu adalah merupakan pengelolaan strategi yang bersifat jangka panjang untuk mencapai sasaran perusahaan dalam jangka panjang. Jadi harus jangka panjang. Manajemen strategi itu selalu arahnya jangka panjang. Bagaimana perusahaan atau lembaga atau organisasi bisa fight ke depan dari tahun sekian sampai tahun sekian. Artinya kita membutuhkan waktu yang lebih panjang supaya bisa perusahaan kita lebih maju dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian kita masuk kepada apa sebenarnya manfaat manajemen strategi itu. Apa manfaatnya? Pertama yaitu memberi arah pencapaian tujuan. Yang kedua, organisasi memberi arah pencapaian tujuan organisasi. Kedua, mengantisipasi perubahan. Yang ketiga, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak, meningkatkan keterlibatan berbagai pihak. Dan yang kelima, menghindari tumpang tindih kegiatan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Jadi manfaat manajemen strategi itu sangat penting, ya, di dalam mencapai tujuan atau sasaran. Karena kalau manajemen strateginya yang kita terapkan di dalam perusahaan atau organisasi tidak berjalan dengan baik, maka akan mengalami kegagalan. Jadi betul-betul manfaat manajemen strategi itu memberikan arah, mengantisipasi perubahan, membantu memikirkan bagaimana kepentingan kita di dalam perusahaan. Kita harus bersatu memikirkan apa tujuan yang akan kita capai nantinya. Kemudian menghindari tumpang tindih. Dan misalnya dalam perusahaan misalnya ada bagian pemasaran, ada bagian HRD-nya. Bagaimana bisa agar tidak tumpang tindih dengan bagaimana memanage strategi yang kita buat. Bagian pemasaran kamu memasarkan kita punya produk, bagian HRD-nya begini. Jadi tidak ada terjadi tumpang tindih di dalamnya. Kemudian bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Inilah manfaat dari manajemen strategi. Jadi ada beberapa poinnya. Kemudian kita masuk bagaimana tahapan manajemen strategi. Ada beberapa tahap, yaitu satu, menganalisis kinerja lingkungan, eksternal dan internalnya. Internalnya bagaimana di dalam perusahaan kita, baik bila kekuatannya maupun apa kita punya kelemahan. Kalau eksternalnya seperti tadi, bagaimana peluangnya, bagaimana ancamannya, tantangan yang di luar, itu secara eksternal. Kemudian membina pimpinan organisasi, ada visi dan misi. Kalau pimpinannya kan dalam suatu perusahaan atau organisasi atau lembaga pasti ada visi dan misinya. Universitas juga ada visi dan misinya. Apa visi dan misinya itu? Itu harus ada. Karena itu menjadi acuan buat kita untuk lebih maju bergerak untuk mendapatkan atau mencapai tujuan sasaran dari visi dan misi itu. Kemudian merumuskan strategi organisasi, mengimplementasi strategi, dan kelima menetapkan strategi pengawasan. Jadi nanti pada saat kita tahapan-tahapan itu ada beberapa strategi yang biasa kita gunakan dalam, misalnya juga dalam perusahaan atau penelitiannya ada untuk melihat bagaimana strategi kebijakan misalnya
itu harus kita buat analisis SWOT. Yang pertama bisa menggunakan analisis SWOT, yang kedua menggunakan balance score, ya. Kemudian bisa menggunakan PESTEL. Jadi kita secara PESTEL itu kita menggunakan bagaimana pengaruh ekonomi, politik, budaya, sosial. Itu kalau kita mau tahu strateginya, harus kita tahu bagaimana keadaan sosialnya, bagaimana keadaan ekonominya suatu perusahaan itu. Jadi itu PESTEL yang dipakai. Tapi kalau untuk mengetahui bagaimana internal dan eksternalnya suatu perusahaan atau lembaga atau organisasi, biasanya kita pakai analisis SWOT. Ya, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Itu analisis SWOT yang biasa digunakan. Jadi biasanya juga kalau ada S1, S2 biasanya dipakai analisis SWOT. Ada namanya IFAS, ada juga namanya EFAS. Kalau kita buat dalam suatu, kita olah datanya, jadi EFAS dan IPAS, ada internal faktor yang mempengaruhi, kemudian eksternal faktor yang mempengaruhi. Kemudian proses manajemen strategi, yaitu ada beberapa proses, ada 3 proses. Pertama itu pembuatan strategi yang meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, selalu berkaitan dengan tujuan jangka panjang seperti saya jelaskan tadi. Mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar, berarti kita melihat eksternalnya. Bagaimana peluangnya, bagaimana ancaman yang kita akan hadapi dari suatu perusahaan yang luar, dari perusahaan yang lain, supaya kita bisa fight itu. Serta kekuatan dan kelemahan, ini analisis SWOT. Ya, jadi kalau ada yang mencari strategi kebijakan, misalnya hukum tentang bagaimana strategi kebijakan yang digunakan untuk bagaimana masalah-masalah yang terjadi di lapangan itu, bisa memakai itu, kita melihat peluangnya, ancamannya, itu eksternal. Kemudian yang kedua, penerapan strategi meliputi penentuan sasaran operasional tahunan, alokasi sumber daya. Jadi penerapannya meliputi sasaran operasionalnya, kemudian apa? Alokasi sumber daya. Sumber daya itu bisa saja sumber daya manusianya, orang-orang yang di dalam, pekerja, karyawan, kemudian bagaimana sarana dan prasarananya, bagaimana modal, itu sumber daya semua. Bagaimana bangunannya, bagaimana orang-orangnya, modalnya, sumber daya manusianya, bagaimana, itu sumber daya. Kemudian kita masuk kepada yang terakhir, itu proses manajemen strategi, evaluasi strategi. Setelah kita menetapkan bahwa strategi yang saya gunakan ini dengan menggunakan analisis SWOT, kita evaluasi apakah bisa, apakah strategi yang kita gunakan ini cocok dengan perusahaan kita atau tidak. Kita evaluasi kembali. Kalau memang tidak cocok, kita ambil lagi strategi yang lain, misalnya PESTEL atau balance score. Kalau PESTEL, kita lihat lagi bagaimana keadaan politiknya, ekonominya, sosialnya, teknologinya, itu PESTEL. Jadi kita evaluasi kembali strategi itu, apakah cocok dengan perusahaan kita atau tidak. Kemudian faktor-faktor dalam manajemen strategi. Pertama, tipe dan struktur organisasi. Apa tipe dan struktur? Adakah tipe-tipe dari perusahaan-perusahaan itu? Ada misalnya tipe yang menengah ke bawah, ada yang ke atas, ada yang sudah besar ke perusahaan-perusahaan yang bonafit gitu ya. Kemudian bagaimana struktur organisasi, jadi setiap perusahaan atau organisasi itu mempunyai struktur organisasi yang berbeda, tergantung dari bagaimana pimpinan atau karyawan dalam bekerja sama dalam menentukan visi dan misinya. Kemudian gaya manajerialnya, gaya kepemimpinannya kita. Jadi setiap perusahaan atau organisasi ada pemimpin. Bagaimana dia gayanya? Apakah pemimpinnya bisa bekerja sama dengan ini, atau dia secara diktator bilang saya harus kamu mengikuti aturan saya, tanpa kamu mengeluarkan pendapat apa harus ikut saya, itu diktator. Jadi ada beberapa gaya kepemimpinan. Ada yang bisa saling bekerja sama, saling merangkul untuk mencapai tujuan dan sasaran yang kita tetapkan. Kemudian masuk ke ketiga, yaitu kompleksitas lingkungan internal dan eksternalnya. Bagaimana kompleks antara internal dan eksternalnya? Apakah internalnya lebih bagus, kekuatan dan peluangnya lebih bagus, atau eksternalnya maksudnya kalau yang secara internal kekuatan dan kelemahannya lebih dominan, atau secara internal peluang dan ancamannya lebih dominan. Itu kita lihat bagaimana kompleksitas yang terjadi di dalam. Jadi bagaimana kita mengupayakan agar strategi baik secara internal maupun eksternal dapat kita bisa melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu perusahaan atau organisasi. Perumusan strategi. Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang
untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan dilihat dari kekuatan. Jadi selalu merumuskan strategi harus melihat lingkungannya, baik internal maupun eksternal. Internal kekuatan dan kelemahan, eksternal peluang dan ancaman atau tantangan. Ya. Perumusan strategi meliputi menentukan visi misi, organisasi tujuan, pengembangan strategi dan penetapan pedoman kebijakan. Jadi harus ada visi misinya apa. Kemudian bagaimana tujuannya, bagaimana pengembangannya, bagaimana sasarannya. Itu perumusan. Kita buat rumusan strategi harus juga tentukan apa visinya kita, apa misinya kita, tujuan apa yang kita akan capai, bagaimana mengembangkan itu. Itu yang harus kita pikirkan pada saat merumuskan strategi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan strategi. Yang pertama itu landasan filosofis organisasi. Kalau filosofis itu artinya bahwa kita berpikir secara mendalam. Jadi kalau adik-adik contohnya untuk mengambil S3, itu kita sudah berpikir filosofinya, akarnya. Bukan lagi bilang kalau S1 mendeskripsikan, menggambarkan saja, tetapi kalau berbicara mengenai filosofi, kita pikir kenapa bisa terjadi, apa yang menyebabkan itu, sehingga bisa begini. Itu berpikir filosofi. Dari akar kita pertanyakan, kenapa perusahaan ini bisa maju? Karena apa? Apa faktornya? Digali terus sampai kita bisa mengetahui bahwa ternyata kekuatan kita adalah ini, kelemahan kita adalah ini, peluang kita adalah ini, kemudian tantangan kita adalah ini. Itu secara filosofi dan akar-akarnya apa yang menyebabkan itu. Kita berpikir bersama-sama satu perusahaan atau organisasi bagaimana mencapai tujuan dan sasaran. Kemudian profil organisasinya, lingkungan eksternal. Keempat, analisis terhadap kekuatan kelemahan. Kelima, kesesuaian dengan tujuan dan sasaran organisasi. Keenam, tingkat operasionalisasi strategi. Ketujuh, tenaga kerja yang dibutuhkan, teknologi yang dimanfaatkan. 9, bentuk dan tipe struktur organisasi. Dan 10, pengawasan yang dibutuhkan. Jadi yang utama juga biasanya itu tenaga kerja yang dibutuhkan. Berapa tenaga kerja yang dibutuhkan? Misalnya perusahaan ini, misalnya pabrik misalnya atau perusahaan-perusahaan kecil, ternyata tenaga kerja yang dibutuhkan ini sekitar ini. Kalau misalnya tenaga kerja yang dibutuhkan sedangkan perusahaannya lebih besar, kemudian tenaga kerjanya kecil, itu kan akan menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Dalam artian bahwa kita kuras kita punya tenaga, orang-orang karyawan kita harus disesuaikan dengan berapa modal, berapa tipe kita ini apa, berapa yang kita butuhkan tenaga kerja. Begitu juga dengan teknologi harus dibutuhkan. Sekarang itu teknologi banyak, bisa teknologi bisa kita dapatkan bisa dalam pemasaran, baik itu secara nyata atau dunia maya. Itu pemasaran sekarang. Tapi sekarang yang lebih bagus lagi itu lebih berkembang, rata-rata orang menggunakan untuk memasarkan, mendistribusikan barang itu menggunakan media sosial, misalnya TikTok, ya, misalnya Facebook, bisa juga. Jadi banyak. Baru keuntungannya dari media sosial ini biayanya lebih murah daripada kita secara nyata kita buatkan spanduknya dengan harga sekian, dipasang di mana-mana. Tapi kalau kita menggunakan media sosial itu sebenarnya menghemat biaya, menghemat tenaga kerja. Kita bisa berekspresi di TikTok dan saya menjual ini dengan keunggulan ini, kualitas ini dengan harga terjangkau. Banyak sekarang. Rata-rata orang belanja melalui TikTok, sepatu, baju. Jadi orang tidak setengah mati lagi untuk membeli, tinggal pesan datang di rumah dan harganya dijangkau. Jadi rata-rata dari sekali kalau memangnya mau berusaha, lebih bagus usaha di rumah menghasilkan, ya, dengan memasarkan kita punya produk melalui media sosial, TikTok atau Facebook. Jadi setelah saya memaparkan masalah konsep dasar manajemen strategi, saya persilakan kepada adik-adik sekalian untuk memberikan pertanyaan atau sanggahan atau masukan tentang konsep dasar manajemen strategi ini. Saya persilakan 3 orang untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Strategi apakah kira-kira Bu yang bisa kita pakai dalam perusahaan untuk bisa meminimalisir terjadinya kegagalan strategi untuk mencapai sasaran tertentu? Ya. Ada yang bertanya lagi? Satu lagi. Ya.
Sudah 2 pertanyaan. Strategi apakah yang bisa membuat suatu perusahaan itu untuk mencapai kesuksesan atau sasaran-sasaran yang tertentu? Ya. Ada lagi 1 orang yang mau bertanya? Menghasilkan sesuatu yang bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah kita tetapkan bersama. Begitu. Jadi sudah ada 3 pertanyaan dan saya berterima kasih sekali kepada adik sekalian. Ternyata setelah saya memaparkan ini memahami apa sebenarnya manajemen strategi. Jadi kita ambil kesimpulan di sini bahwa manajemen strategi itu merupakan ilmu, seperti saya katakan merupakan ilmu dan seni yang memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan-keputusan dalam fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4, baik pengawasan, pengorganisasian, pengendalian, ya, pengawasan. Kemudian mendukung suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah seperti kita tahu bahwa manajemen strategi itu sangat berperan dalam perusahaan atau organisasi, karena dengan adanya manajemen strategi itu tujuan dan sasaran yang kita tetapkan bersama akan tercapai. Tanpa ada itu akan mengalami kegagalan, baik itu di perusahaan maupun di organisasi. Jadi itu kesimpulannya tentang bagaimana konsep dasar manajemen, bagaimana manajemen strategi itu sangat bermanfaat bagi organisasi atau lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan. Jadi setelah saya menyimpulkan ini, saya memberikan tugas kepada adik-adik sekalian. Biasanya saya berikan tugas itu buat pertama itu susunlah proses strategi menurut tempat bekerja Anda atau saudara. Buat strategi tentang bagaimana Anda menyusun strategi bahwa produk-produk, misalnya produk, ya carilah yang agroindustri, misalnya keripik ya, keripik pisang atau apa yang lain, produk-produk kayak misalnya dari limbah-limbah yang kayak misalnya dari plastik itu, bagaimana strategi yang akan kamu buat, rumuskan strateginya. Itu saya buat dalam bentuk perkelompok, dibuatkan dalam satu makalah. Jadi setelah dibuat dalam perkelompok, misalnya 3 orang atau 4 orang satu kelompok, buat tentang bagaimana strategi, di mana tempat Anda bekerja atau di mana produk apa yang akan Anda buat, kemudian bagaimana strateginya, dibuat berkelompok 4 orang. Kemudian itu makalahnya juga jangan ambil harus referensi ya, referensinya harus dari jurnal baik nasional maupun internasional. Kemudian kalau makalah itu juga harus kita ambil referensi dari buku-buku, baik itu buku nasional maupun internasional. Itu karena harus ada referensi, ada tapinya. Karena kalau tidak ada referensi dalam pembuatan makalah itu salah ya. Jadi sudah tahu kalau makalah bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, ada tujuan, ada masalahnya, kemudian apa tujuannya, ya. Kemudian bab 2 masuk situ tinjauan pustakanya, bagaimana tinjauan pustakanya, kemudian bab 3 pembahasannya, dan bab 4 kesimpulan, apa kesimpulan dari bagaimana strategi. Jadi untuk hari ini mata kuliah tentang konsep dasar manajemen strategi kita sudah selesai. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata kepada Ale. Mudah-mudahan kita bertemu minggu depan, diberikan kesehatan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, bisa ketemu minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.